Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faiz Hamdi Suprahman. Dalam kesempatan ini akan memaparkan salah satu modul asinkron kita untuk mata kuliah pembelajaran karir dan kepemimpinan. I would like present to you one of our asynchron module with the topic of experiencing architecture school. Di sini kita lihat palet kurikulum arsitektur 2020 ya. Sebagaimana yang kita ketahui, kurikulum arsitektur mengalami perkembangan dan diperbaharui sejak 2020 kemarin. Di sini kita lihat skema 4+1. Here we can see our new curriculum starting from 2020 with scheme of 4+1. Di 4 tahun pertama, teman-teman akan melalui pembelajaran yang bersifat dasar hingga lanjutan mengenai arsitektur gitu ya. Dan di sini kita bisa lihat tempat perolehan kreditnya juga bermacam-macam. Misalnya mata kuliah pilihan universitas gitu ya, itu dari prodi maksimal 4 SKS, kemudian ada mata kuliah wajib universitas yang diberikan atau turunan dari universitas sebanyak 14 SKS, kemudian dari prodi sarjana arsitektur sendiri itu ada mata kuliah dasar dan mata kuliah pendalaman gitu ya. Kemudian teman-teman juga memiliki kesempatan untuk belajar di luar prodi atau di luar universitas melalui program yang disebut MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, di situ teman-teman memiliki hak 3 semester, biasanya setelah semester 4 untuk bisa melakukan pembelajaran yang sifatnya multidisiplin ya. Bisa dilakukan di luar ranah arsitektur gitu ya. Kemudian di tahun kelima, teman-teman akan bisa menempuh pendidikan atau pembelajaran arsitektur yang lebih dekat dengan keprofesian arsitek itu sendiri gitu. Tentunya ada mata kuliah inti dan mata kuliah profesi. Ada juga skema hingga 6 tahun di mana teman-teman langsung mengambil program magister ya, sesuai prodi. Here we can see our courses divided based on 5 organizer. Nah, di sini teman-teman lihat mata kuliah yang dilakukan semester by semester gitu ya, dibagi berdasarkan 5 penyelenggara. Pertama adalah universitas, diselenggarakan oleh universitas. The first category is university courses. Ini ada Islamic religion, ada Islam ulil albab dan lain-lain ya. Kemudian ada mata kuliah dari laboratorium. Kita punya 4 laboratorium di sini yang distribusikan di tiap semester ya, bermacam-macam. Ada dari laboratorium reka ruang dan bentuk, ada dari laboratorium teknologi dan kinerja bangunan, ada dari laboratorium pemodelan bangunan dan perkotaan, dan terakhir adalah laboratorium komunikasi dan bisnis arsitektur ya. Di sini teman-teman nanti bisa pelajari sendiri atau bahkan setiap K-in atau KRS-an itu teman-teman bisa lihat mata kuliah ini masuk ke laboratorium mana gitu ya. Here we can see student activity list ya. Teman-teman di sini bisa lihat kegiatan-kegiatan, baik itu yang wajib maupun pilihan. Secara umum kita memiliki total 180 SKS yang dilakukan dalam 5 tahun ya, dengan skema 4+1 tadi. Basically we have 180 credit unit that if we learn or study in 5 years with the scheme of 4+1. Pertama, sarjana itu ada 144 SKS ya. Saya kira ini adalah SKS umum ada di universitas-universitas di Indonesia. Kemudian yang +1 tadi, keprofesian, yaitu 36 SKS. Selain SKS, kita juga punya yang disebut dengan SKP gitu.
Di sini adalah sebuah takaran penghargaan terhadap aktivitas non kurikuler ya. Nah, di sini kita lihat berbagai macam aktivitasnya, baik wajib maupun pilihan. Pertama, yang wajib misalnya pendalaman nilai dasar Islam, pengembangan diri Qurani, pelatihan pengembangan diri, pelatihan kepemimpinan dan dakwah ya. Dan pilihannya juga ini ada empat example gitu ya. Bobot SKP juga beragam dari 5 sampai 20. Kemudian kita mulai melihat bagaimana mengalami ya atau experiencing architecture school. Of course, it will happen for you who are in the first time studying architecture. It's called workload shock. Jadi ada proses, saya kira adalah proses adaptasi ya yang perlu dilakukan oleh teman-teman ya. Ada keterkejutan, itu adalah bagian dari adaptasi yang teman-teman memang perlu lalui. Karena mungkin arsitektur ini adalah pengetahuan yang relatif baru atau wacana yang relatif baru dalam kehidupan teman-teman dari sekolah dasar, menengah hingga atas gitu ya. Sebelumnya mungkin bahkan ada yang belum pernah mendengar apa itu arsitektur dan siapa itu arsitek. Sometimes we will have to deal with a lot of assignments. Untuk apa sih sebenarnya banyak tugas itu gitu ya? Of course, a lot of assignment have purpose such as drilling our skills, drawing, presenting, writing gitu ya. Kemudian new word, new culture ya, untuk lebih mengetahui atau lebih memperdalam budaya baru ya atau dunia baru ini melalui perkembangan berbagai macam ilmu pengetahuan. Kemudian drafting is studio culture. Of course we have to work with team. We cannot always work by individual ya. Kita harus bisa terlatih untuk bekerja bersama tim, berkolaborasi ya. So 24 working hours is deadline, and deadline. Ini adalah implementasi pembelajaran ya teman-teman. Jadi kira-kira ada 3 grup gitu ya. Ada 3 grup mata kuliah. Yang pertama FADS, Final Architecture Design Studio, dan Breath ya atau Adicita. Dilakukan bisa online ataupun offline. Ya, menyesuaikan kondisi saat ini juga. Kemudian kedua adalah ADS, Architecture Design Studio atau Design Studio Arsitektur, dan DS, Design Studio. Ini dilakukan di studio, sebuah bisa dikatakan adalah menu utama dari pendidikan arsitektur ya. Kemudian ada portfolio. Ini adalah dilakukan mandiri, dilakukan independen oleh mahasiswa. Tidak ada no classroom gitu ya, non classroom kategori, di mana teman-teman bisa mengumpulkan dan menyusun portofolio yang adekuat sehingga nanti bisa dipakai sebagai bekal untuk mencapai karir teman-teman di profesi. Kemudian pengembangan pengetahuannya itu dirancang dari modul-modul pembelajaran dan laboratorium aktivitas gitu ya, aktivitas laboratorium. This is the table of design studio course and design studio activity. We can see there is 10 design studio categories. Frameworknya design studio itu adalah untuk melatih kemampuan fundamental teman-teman gitu ya, dalam desain. Design studio is have a framework design as fundamental skills. Di DS1 dan DS2 itu lebih melatih teman-teman terinspirasi oleh
alam dan budaya gitu ya. Jadi bisa menciptakan ide-ide yang berdasarkan dari dua hal tersebut. Kalau DS3 dan DS4 ini lebih kepada Science and Computational General Design Idea. Prinsip bekerjanya seperti apa? DS1 ini Aesthetic Setting, DS2 Materiality Craftsmanship, kemudian dan seterusnya gitu ya, bisa diperhatikan di sini. Dan juga kemampuan yang diharapkan juga berbeda-beda, mulai dari DS1 sampai APS2 nih. APS1 dan APS2 itu apa sih sebenarnya? Nah, APS1 dan APS2 itu adalah frameworknya desain sebagai desain as architect profession. Jadi itu adalah 1 tahun tambahan ya, yang 4+1 tadi, di mana pembelajaran dan perkuliahan yang menjurus kepada keprofesian. This is course unit, or we call SKS in Bahasa. It's based on Dikti, Ministry of Education. One credit is 170 minutes, divided by 2 category. Di sini adalah gambaran gitu ya. This is the picture or the ambience of design studio. Jadi di sini teman-teman saat bekerja di desain studio itu membutuhkan ruang-ruang yang cukup besar gitu ya, karena gambar arsitektur juga beragam media, beragam ukuran, ada yang besar sekali, ada yang kecil sekali, kemudian teman-teman juga membutuhkan pembuatan maket ya, ruang untuk pembuatan maket gitu. Kemudian selanjutnya adalah new values, new language. Values in architecture design, aesthetic design values, nilai desain yang yang dikategorikan sebagai estetik gitu ya. Pertama, artistic aspect and self expression. Kedua, the spirit of time design value. The structural, functional and material honesty value. The simplicity and minimalism, nature and organic value. The classic, traditional and vernacular aesthetic. The regionalism design value. Kemudian juga selain estetik design juga ada social design. The second value is social design. We have the social change design value, the consultation and participation design value, the crime prevention design value, the third world design value. Ya. Ini nilai-nilai desain yang berkaitan dengan kemasyarakatan, gitu ya. Salah satunya dia yang nomor 2 yang akan dilakukan teman-teman di ADS1. The second social design value, the consultation and participation design value, student will get in architectural design studio first ya, in 5th semester. Kemudian environmental design value, ini adalah salah satu design value yang berhubungan dengan kepekaan atau respon terhadap dunia kita yang semakin membutuhkan nilai-nilai environmental gitu ya, seperti bangunan hijau, bangunan ramah lingkungan dan lain-lain. Kemudian competition and grade. Jadi teman-teman boleh membiasakan diri juga untuk berpartisipasi dalam sayembara baik yang dilakukan di nasional atau internasional. Ya, contoh-contohnya ya, The Habitat, Rethinking Student Housing in India gitu ya. Jadi bagaimana arsitek dan mahasiswa arsitek di seluruh dunia diajak untuk berpikir ulang mengenai tempat tinggal, ruang hidup pelajar di India gitu ya. Kemudian ini juga salah satu kompetisi yang cukup konsisten dan cukup rajin gitu ya, diadakan hampir tiap tahun dari sebuah majalah arsitektur, Future Arc. Teman-teman nanti bisa cek bagaimana cara mendaftarnya, bagaimana cara ikut serta dan tema apa atau idea apa yang ingin dikembangkan. Saya kira sayembara bagus gitu ya. Jadi selain menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu dosen, teman-teman juga bisa men-challenge diri untuk berkompetisi lebih luas ya. Berkompetisi lebih luas misalnya
dengan mahasiswa lain di universitas di Indonesia yang lain gitu ya, atau juga berkompetisi secara lebih luas lagi dengan para arsitek profesional dan para mahasiswa arsitek dari seluruh belahan dunia gitu ya, melalui banyak sekali ya platform sayembara. Ini berguna untuk satu, mengevaluasi diri. Teman-teman nanti bisa melihat sampai sejauh mana pengetahuan dan kemampuan teman-teman yang sudah diperoleh oleh teman-teman. Terus kemudian kedua juga untuk selalu berlatih berpikir kreatif, berlatih berpikir dan memanage waktu dengan efisien dan efektif gitu ya. Dan yang ketiga adalah bagaimana teman-teman bisa bekerja secara tim, karena beberapa sayembara itu juga diperbolehkan untuk membentuk tim ya dengan satu leader di situ, seperti itu ya. Kemudian the jury system. What is the jury system? The jury system is a traditional architectural learning assessment tool. So we can evaluate our work, our architectural work from another people, from your teacher, from your college, or from society. Jadi kita bisa dievaluasi gitu ya, diberi pendapat, argumen, opini, kritik yang konstruktif yang membangun oleh orang lain, sehingga kita bisa terus mengembangkan diri kita semakin baik dan semakin baik, khususnya dalam berkarya ya. Jury means someone or a group of people who are first grading or marking our design work, and second make some constructive comments on our design work. This is very important process for architecture student to know what is weakness point of our work. Kemudian setelah sekolah apa yang bisa kita lakukan? Di sini arsitektur itu memiliki perkembangan lingkup kerja dan lingkup ilmu pengetahuan yang luas gitu ya, yang lebar boundary-nya gitu. Tidak hanya berkutat pada pekerjaan konstruksi, tapi juga kita akan bersinggungan erat dengan seni secara umum dan kreativitas, informasi dan teknologi, kemudian sains, ilmu-ilmu sosial, ilmu-ilmu budaya, ilmu lingkungan, kemudian juga kita perlu mengembangkan skill bisnis dan entrepreneur kita ya, karena arsitek juga adalah seorang entrepreneur. Di sini kita bisa lihat bagaimana arah perkembangan sebuah kantor arsitek gitu ya, yang membutuhkan ilmu disiplin lain, sehingga bekerja secara tim itu memang sangat dibutuhkan. Misalnya yang ke atas tentunya yang ke arah konstruksi, kita akan bertemu banyak profesi selain arsitek ya. Misalnya ada building estimator, ada site manager, ada construction manager, bahkan ada kurator bangunan gitu ya. Nah, di sini bisa saja mereka bukan lulus atau terlahir dari pendidikan arsitektur, ada pendidikan lain yang dekat dengan kita, misalnya pendidikan sipil, teknik sipil, bahkan ada dari ahli statistik ya, ahli analisa ya, untuk orang-orang yang bekerja di pekerjaannya itu untuk mengestimasi biaya. Bahkan kita lihat arah perkembangannya itu dekat dengan ilmu disiplin lain yang sungguh tidak terlalu dekat gitu ya dengan arsitektur, misalnya filmmaker ya, pembuat film. Walaupun graphic designer di sini sebenarnya lekat juga ya, karena kreatif dan desain. Kemudian internship and licensing. How about internship and licensing? Architect in the olden days are mainly artists ya. Kita adalah seniman gitu ya di masa lalu gitu ya. Pada umumnya adalah seniman. Train through internship, dilatih melalui program-program magang oleh senior, with the senior artist and then senior architect ya. School of Architecture started in 19th century in Europe ya. Ini salah satunya Bauhaus education itu yang cukup progresif gitu di Eropa. Continue in America and spread all over the world.
Indonesia juga tidak kalah penting karena kita juga sebetulnya punya sumber pengetahuan otentik kita ya. Misalnya di sini arsitek itu di bahasa Jawa disebut undagi gitu ya. Eh, atau bahasa Bali juga ya memakai kata ini, dalam bahasa India disebut vastu gitu ya. Jadi tidak hanya dari Eropa ya, ternyata kita lihat di sini dari Asia juga pengetahuan ini juga telah dikembangkan dari dulu bertahun-tahun yang lalu. Ini adalah lisensi yang yang umum gitu ya, ada di dunia arsitektur. Lisensi atau sertifikasi dari IAI, dari PAM, dari UAP, dari AIA sampai dari RIBA gitu ya. Dari Britania Raya gitu. Dengan berbagai level dan berbagai step-step yang harus dilalui untuk mendapatkan lisensi atau sertifikasi. Nah, ini gambaran arsitek-arsitek berlisensi ya. Mereka juga berkomunitas, berkumpul gitu ya, saling berkolaborasi, saling belajar satu sama lain dari senior atau junior. Kemudian kebetulan tahun ini 2021 salah satu perubahan dalam dunia sertifikasi, dunia lisensi arsitektur adalah munculnya STRA, surat tanda registrasi arsitek ya. Jadi setiap arsitek di Indonesia wajib memiliki STRA jika ia ingin berprofesi atau menjalani kepraktikannya di arsitektur. Nah, dimulai dengan pendidikan 5 tahun, kemudian magang atau internship 2 tahun, ada ujian-ujiannya juga ya sampai memiliki STRA dan perlu juga memiliki IPTB gitu ya. Nah, jadi sah sebagai arsitek berlisensi di Indonesia. Nah, ini adalah pola pembelajaran atau timeline nih gitu ya, timeline yang alternatif timeline yang bisa dilakukan oleh teman-teman. Misalnya ini ya bisa kita lihat rata-rata 7 tahun dengan di situ ada pendidikan, ada profesional magang, ada master degree atau program pascasarjana ya. Nah, ini bisa teman-teman perhatikan untuk rujukan planning karir gitu ya. Misalnya lulus 4 tahun ditambah profesi arsitektur setahun ditambah magang 2 tahun. Jadi 7 tahun bisa menjadi seorang arsitek berpraktek dengan lisensi dan sertifikasi. Further graduate study. Nah, ini ada berbagai macam program studi yang bisa dipilih di luar arsitektur ya. Misalnya menjadi landscape arsitektur, menjadi building construction, ahli building construction dan lain-lain. Travel, nah ini mungkin pembelajaran yang menyenangkan, bisa dilakukan mandiri, bisa dilakukan otodidak ya, jalan-jalan sambil membawa kameramu, sambil membawa buku sketsa dan pensilmu ya, untuk belajar dengan cara melihat dunia. Gitu. Salah satu yang dilakukan oleh Tadao Ando, seorang arsitek berkebangsaan Jepang yang konon kabarnya tidak memiliki latar belakang pendidikan formal arsitektur, melainkan dia setelah pensiun dari pekerjaan sebelumnya petinju, tapi dia juga memiliki ketertarikan kuat kepada arsitektur. Dia melakoni atau melalui perjalanan-perjalanan luar biasa ya untuk prosesnya belajar arsitektur. Bahkan dia juga mempelajari dengan sangat dalam arsitek Le Corbusier ya, sehingga dia sampai akhirnya sekarang menjadi seorang arsitek yang diakui di seluruh dunia atas karya-karyanya yang luar biasa. Once upon a time, Tadao Ando pernah berkata, I was never a good student. I always prefer learning things on my own outside of class. Since I was 18, I started to visit temples, shrine, tea houses in Kyoto and Nara. Ya, I was studying architecture by seeing actual buildings and reading a book about them. Nah, ini teman-teman bisa dilihat sebagai inspirasi gitu ya. Tidak tidak uh, tidak cukup puas dengan kuliah atau pendidikan formal, teman-teman bisa belajar otodidak ya, dengan
membaca buku, mengunjungi atau jelajah arsitektur, bangunan-bangunan, perkotaan ya di dalam negeri ataupun luar negeri, juga bisa berdiskusi dengan teman-teman gitu ya, sehingga pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab di bangku perkuliahan bisa semakin sempurna jawabannya. Kemudian mengajar ya, yang bisa dilakukan juga oleh teman-teman ya, selain untuk bisa meneruskan ilmu ya kepada generasi-generasi baru, tapi teman-teman juga bisa mengasah dengan cara mengajar teman-teman belajar kembali juga gitu ya. Jadi mengajar sekaligus belajar kembali, mengulang kembali mungkin pengetahuan-pengetahuan, materi-materi pembelajaran yang dulu pernah diterima, mungkin agak sudah dilupakan gitu ya. Dengan mengajar kita bisa recalling your memory through teaching people or teaching new generation of architecture. Nah ini ya Bapak Ibu dosen yang mulia, yang sangat berdedikasi untuk kita semua di prodi arsitektur, dari jurusan arsitektur ya. Ada Prof Nur, ada Pak Aji, ada Pak Uut ya. Pak Uut adalah ketua IAI Jogja, ada Pak Suparwoko, dan ada ibu-ibu tangguh juga gitu ya, ibu-ibu dosen tangguh seperti Bu Nancy, Bu Arif, dan Bu Nanda gitu ya. Teman-teman juga lihat bahwa komposisi Bapak Ibu dosen di prodi kita, di jurusan arsitektur kita juga beragam, dari berbagai usia, dari berbagai latar belakang pendidikan, berbagai keahlian atau ketertarikan ketertarikan riset yang beragam pula gitu ya. Nah, bisa kita kenali satu persatu teman-teman nanti, selain bisa langsung bertatap muka dengan Bapak Ibu dosen di setiap mata kuliah, juga bisa monggo dipelajari track keilmuan mereka gitu ya melalui website ya. Ada banyak sekali penelitian-penelitian atau buah pikir dari Bapak Ibu dosen ini yang teman-teman bisa pelajari untuk menambah kekayaan pengetahuan arsitektural. Ya, ini juga ada Pak Munici ya, salah satu ketua IAI di periode 2012 sampai 2011 kalau saya tidak salah ya. Beliau cukup aktif di asosiasi, cukup aktif sebagai praktisi arsitektur senior. Kemudian bekerja di ranah yang berkorelasi atau ya punya hubungan gitu ya. Salah satunya dilakukan oleh Pak Ridwan Kamil. Nah, ini yang kita kenal sebagai Gubernur Jawa Barat. Beliau dulunya adalah seorang arsitek, ya sampai sekarang juga ya sebenarnya ya. Seorang arsitek yang mendirikan Biro Arsitek Urbana Indonesia dengan karya-karyanya yang cukup banyak, luar biasa gitu ya. Beliau selain sebagai arsitek juga sebagai urbanis, sebagai pengamat kota, dan juga sekarang sebagai birokrat ya, sebagai regulator atau sebagai leader sebuah daerah. Sehingga sesuai apa yang dikatakan Pak Emil, do your creativity to change your society. Kreativitas kita itu bisa dipakai, bisa memberi manfaat untuk memberikan pembaharuan ke arah yang lebih baik untuk masyarakat kita gitu ya, untuk lingkungan kita, untuk dunia ini ya, kalau dilihat secara umum gitu. Ada juga Putri Risma Harani yang sekarang adalah Menteri Sosial, dulu juga wali kota Surabaya. Teman-teman saya kira juga sudah tahu beliau. Konon kabarnya beliau juga mendapatkan pendidikan arsitektur. Beliau memiliki kemampuan spasial landscape yang baik sekali ya. Nah, bisa dilihat bagaimana kota Surabaya menjelma menjadi kota yang memiliki taman-taman cantik dan sejuk gitu ya. Baik, sampai di situ. Terima kasih, thank you very much for your attention, and I hope this course can be motivate you to be better in architecture, educational, and dan juga bisa menjadi gambaran ya secara umum bagaimana teman-teman akan menghadapi
pendidikan di arsitektur hingga nanti bersertifikasi dan menjadi arsitek profesional. Terima kasih sekali lagi, saya tutup pemaparan ini. Tetap sehat dan semangat untuk menjalani pendidikan di arsitektur. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.